Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Subur Rofi'i. Alamat Ranulogong, Randuagung, Lumajang. Saya prodi Ekonomi Syariah. Berada di kelas 4C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ekonomi wakaf dan ekonomi zakat dan wakaf, yaitu yang dijelaskan tentang wakaf. Pertama yang saya jelaskan itu pengertian wakaf. Nomor 2 itu dalil Al-Quran dan Al-Hadis tentang wakaf. 3 sejarah persyairatan wakaf, dan terakhir penutup. Saya lanjutkan, yaitu pengertian wakaf. Wakaf suatu pranata yang berasal dari hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Sedangkan wakaf ini hukumnya yaitu sunnah, dan wakaf ini yaitu setara dengan infak, zakat, sedekah, itu sama dengan wakaf. Pada intinya, wakaf itu adalah sebuah perbuatan yang dibuat kebaikan, itu adalah wakaf. Sedangkan menurut syara adalah wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya ainnya, dan digunakan untuk kebaikan, itu secara syara. Sedangkan secara terminologi fikih, tampak diantaranya para ahli fuqaha, baik Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Imam Syafi'i, itu berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf. Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena ada perbedaan landasan dan pemahaman serta menginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebagai hadis yang menerangkan tentang wakaf. Sebagai rumusan tentang definisi wakaf ditemukan dalam beberapa literatur yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut. Perbedaan pengertian wakaf oleh ulama itu sebagai berikut. 1, yaitu menurut Imam Hanafi, itu wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf selama hakim belum memutuskannya. Yaitu bila hukum belum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf, itu disyaratkan dengan taklik sesuatu meninggalnya orang yang berwakaf. Itu menurut Imam Hanafi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, yaitu wakaf suatu ibadah yang disyariatkan. Jadi kalau wakaf itu sudah disyariatkan, wakaf itu berlaku sah
apabila orang yang berwakaf telah menyatakan dengan perkataan, yaitu saya telah wakaf, sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Itulah wakaf. Menurut Imam Maliki itu menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang dengan berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu selesai, yaitu bentuk penyerahan berjangka waktu yang sesuai. Sedangkan menurut Imam Sayyid Al-Fikri menyatakan bahwa menurut menurut pendapatan golongan Hambali, wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilikan harta, pembelanjakan harta yang bermanfaat dengan tetap utuhnya, dengan dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dan harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu. Itulah perbedaan dari 4 ulama tersebut, yaitu penjelasan yang nomor 2 itu dalil-dalil dan hadis tentang wakaf. Dalil-dalil tentang wakaf itu ada 2, itu dalil Al-Quran, 2 yaitu dalil al-hadis. Dari Al-Quran secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infak sabilillah, itu infak benar-benar ikhlas fi sabilillah. Maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu lirabbi wa yarbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kuffarin athim. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Ada lagi Al-Quran menjelaskan tentang wakaf itu, lan tanalul barra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Itu kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Ada lagi yaitu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang wakaf, yaitu mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali
kamathali habbatin ambatat sab'i sanabili fi kulli sumbulatin mi'atin habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah menggandakan ganjaran bagi siapa yang Dia berkehendak, dan Allah Maha luas dan lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Itulah 3 ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hadis, yang menerangkan tentang wakaf. Sedangkan dalil Al-Quran, dalil hadis itu diantaranya yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis, yaitu hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar. Setelah ia minta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah Umar memperoleh tanah Al-Khaybar yang nilainya tinggi, dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukan itu sabda Rasulullah SAW. Itu kalau kamu mau tanah sumbernya dan sedekahkan manfaatnya atau faedahnya. Itu sabda dari Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu Umar menyedekahkannya. Sayyidina Umar menyedekahkannya. Ia tidak boleh dijual, diberikan atau dijadikan warisan. Itu harus dijadikan benar-benar itu wakaf, tanah wakaf. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk kemerdekaan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir, dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai dengan pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikan sebagai sumber pendapat. Itulah dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang wakaf. Nomor 3 itu sejarah persyaratan wakaf. Sejarah persyaratan wakaf itu ada tiga sejarah yang saya jelaskan, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu pada dinasti Islam. Yang terakhir pada di Indonesia ini, yaitu pada zaman Rasulullah. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak pada masa Rasulullah SAW, karena wakaf disyariatkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah.
pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli jurisprudensi Islam fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian para ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. Adalah wakaf tanah milik Rasulullah SAW untuk dibangun masjid. Kemudian pendapatan lainnya menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapatan ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang saya tuliskan. Nomor 2 itu masa dinasti Islam. Pada masa dinasti Umayyah, prakteknya wakaf menjadi luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah, yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Nur al-Hadramiyah. Pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Kedua itu pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan Sod al-Wukuf yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Tiga yaitu pada dinasti Uyyubiyah. Itu di Mesir diperkembangkan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik hak negara. Itu ketiga yaitu pada Orde